Bakambat belum ada, bah hanya membuka nyata nih Pak dulu Sungai Musang kecil, Sungai Musang kecil untuk kami. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama kami di channel Inspirasi di Setiap Kilometer. Hari ini kita kembali melakukan perjalanan dan tujuan kita kali ini adalah Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Tapi perjalanan kali ini bukan hanya sekedar menuju Bakambat, kita juga penasaran dengan satu hal. Apakah jalan menuju Sungai Musang dari arah sini sudah benar-benar tembus dan bisa dilalui? Nah, itu yang akan coba kita telusuri hari ini. Saat ini kita sudah berada di kawasan Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh. Kalau kita lihat di sekitar sini, kita sudah semakin dekat dengan kawasan pemukiman dan berada di sekitar simpang warga. Dari kawasan inilah terdapat akses jalan yang menghubungkan beberapa desa, di antaranya Bunipah, Desa Labat Muara, Desa Bakambat hingga menuju Sungai Musang. Dan tentu saja semakin masuk ke dalam, rasa penasaran kita juga semakin besar. Seperti apa kondisi jalannya, apakah benar-benar sudah tembus atau jangan-jangan masih ada bagian jalan yang belum bisa dilalui. Daripada hanya bertanya-tanya, lebih baik kita lihat dan rasakan langsung perjalanan ini. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran dengan kondisi jalan menuju Bakambat dan Sungai Musang, yuk kita nikmati saja perjalanan hari ini. Tidak perlu terburu-buru. Kita ikuti jalannya, kita nikmati pemandangannya dan kita lihat bersama sejauh mana perjalanan ini akan membawa kita. Karena inspirasi di setiap kilometer, jalan yang sederhana pun selalu mempunyai cerita. Oke. Saat ini kita sudah berada di daerah simpang warga ya. Dari sini perjalanan kita akan semakin menarik karena tidak terlalu jauh dari lokasi kita sekarang terdapat sebuah jembatan gantung atau jembatan ayun yang menjadi penghubung antara Desa Labat Muara dan kawasan simpang warga. Jembatan itu bukan hanya sekadar penghubung dari satu tempat ke tempat lainnya. Bagi masyarakat sekitar di sini, jembatan ini menjadi bagian penting dari aktivitas dan perjalanan mereka sehari-hari. Dan tentunya keberadaan jembatan ini juga menjadi salah satu bagian menarik dari perjalanan kita hari ini. Kita akan terus melanjutkan perjalanan menuju Desa Bakambat sambil melihat seperti apa kondisi jalan dan kehidupan masyarakat di sepanjang jalur ini. Ayo kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan menuju Desa Labat Muara dan Bakambat ini, ternyata sudah cukup banyak perubahan yang terjadi.
Jalan yang kita lewati sekarang terlihat jauh lebih nyaman dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Dulu jalur ini masih didominasi oleh pasir putih, sehingga perjalanan tentu terasa lebih menantang, terutama ketika dilalui menggunakan kendaraan roda 2. Namun sekarang perlahan kondisi jalan mulai berubah. Beberapa bagian yang sebelumnya hanya berupa pasir putih kini sudah diperkeras menggunakan batako, sehingga perjalanan kita menjadi lebih nyaman dan akses masyarakat pun semakin mudah. Mungkin bagi kita perubahan seperti ini terlihat sederhana, tapi bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan ini, sebuah jalan yang lebih nyaman tentu memiliki arti yang besar. Karena semakin baik aksesnya, semakin mudah pula masyarakat menjalankan aktivitas, membawa hasil usaha, berkunjung dari satu ke desa lainnya, dan tentu saja membuka peluang bagi wilayah untuk terus berkembang. Inilah salah satu hal menarik yang kita temukan dalam perjalanan hari ini. Bukan hanya pemandangannya yang berubah, tetapi jalannya pun perlahan ikut bercerita tentang perkembangan sebuah desa. Ayo kita lanjutkan lagi menuju desa Labat Muara. Setelah itu desa Bakambat, dan kita coba menuju daerah Sungai Musang. Apakah jalannya sudah tembus atau belum? Ayo kita laksanakan. Gas!
Saat ini kita sudah berada atau memasuki desa Labat Muara, dan tepatnya di depan kita sudah sampai di salah satu bagian yang cukup menarik dalam perjalanan kali ini, yaitu Jembatan Merah Putih Labat Muara. Jembatan ini menjadi salah satu akses yang menghubungkan perjalanan kita menuju kawasan berikutnya. Suasana di sekitar jembatan juga mulai terasa berbeda. Kita semakin jauh meninggalkan jalan yang ramai dan semakin masuk ke kawasan pedesaan yang tenang. Dari sini perjalanan kita masih cukup panjang, sekitar 12 atau 15 menit lagi menuju desa Bakambat. Tujuan utama kita tadi adalah desa Bakambat, dan setelah itu kita ingin mencoba menelusuri jalan menuju Sungai Musang. Yang membuat perjalanan kali ini semakin menarik adalah rasa penasaran kita. Apakah jalur tersebut benar-benar sudah tembus dan bisa dilalui sampai ke Sungai Musang? Daripada hanya menebak-nebak, lebih baik kita lanjutkan perjalanan dan melihatnya secara langsung. Ayo kita teruskan perjalanan kali ini. Beginilah keadaan di desa Labat Muara. Jalannya masih menggunakan titian kayu ulin di pinggiran sungai. Kita harus berhati-hati jika melewati jalan ini, terutama ketika kita berselisihan dengan pengendara lainnya. Ini jalan menuju desa Labat Muara menggunakan jalan titian. Nanti di depan ada persimpangan belok kanan, maka kita ambil ke arah kanan. Nah, sebelah sini kita ambil ke kanan, dan jika kita terus itu ke desa Labat Muara ujung, dan jika kita nyebrang naik jembatan yang ada di sana, maka kita akan kembali ke simpang warga lagi, ke jalan yang tadi kita lewati. Kita akan menuju desa Bakambat, maka kita ambil jalurnya ke kanan. Jembatan Putih. Dibatai aja kali yo. Yo. Bang, granit. Kalau itu berapa? Bentuk. Oh, belakang sana. Jalan ke belakang sana. Rumahan apa? Ya, itu. Sungai Musang, Bakambat. Anak-anak itu sekali aja pernah ke Sungai Musang itu nonton. Pohon kait. Sungai Musang. Ini beres guna naik drone. Kau laut loh. Yang tsunami semalam kan tahun mana?
Inilah jalan yang akan membawa kita menuju Desa Bakambat. Perjalanan semakin menarik karena tidak lama lagi kita akan memasuki kawasan desa. Kalau kita perhatikan, suasana di sepanjang jalan mulai terasa semakin khas pedesaan. Di kanan dan kiri kita bisa melihat lingkungan masyarakat yang masih begitu dekat dengan alam, dan sebentar lagi kita akan sampai di gerbang Desa Bakambat. Dari sinilah perjalanan kita akan semakin menarik karena setelah memasuki Desa Bakambat kita akan mencoba melihat lebih jauh seperti apa kondisi desa ini dan bagaimana akses jalan yang mengarah menuju Sungai Musang. Penasaran apakah perjalanan kita kali ini benar-benar bisa tembus sampai ke sana? Ayo kita lanjutkan. Kalau belok ke kiri kemana? Aku situ juga. Pada jumpa bisa pada kayu gitu. Anak buruk itu lah. Kalau hara aja, kalau hara aja, supaya tahu di hara. Belok kanan lah. Aku situ gitu. Kalau juga. Yang untuk Benelli, jangan Benelli kan yang kayak Harley itu kan. Abah Dilan ya. Dilan. Muaranya lah. Itu barang nggak ada. Pera ini warnanya agak mana? Kenapa lagi ayo? Penumpang kan? Mana nih kiri? Saat ini kita sudah berada di jembatan Muara Bakambat. Dari atas jembatan ini pemandangannya benar-benar berbeda. Di hadapan kita terlihat Laut Jawa yang membentang begitu luas, seolah tidak ada ujungnya. Hamparan air berpadu dengan langit menciptakan suasana yang tenang dan khas kawasan pesisir. Sementara di sisi lainnya terlihat pemukiman warga yang berdiri di sekitar kawasan muara. Di tempat seperti ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat begitu dekat dengan air. Laut, sungai, dan pemukiman seolah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bakambat. Dan kalau kita berhenti sejenak di sini, kita akan sadar bahwa perjalanan hari ini bukan hanya tentang mengejar tujuan. Kadang pemandangan seperti inilah yang membuat kita ingin berhenti sebentar, menarik napas, menikmati angin, dan menyadari betapa luasnya negeri yang sedang kita jelajahi. Kami dulu Sungai Musang lah. Wah, ini hilang lalu di situ kan sampai ada penjagaan Belanda.
Lu tau tahun berapa tuh, Kak? Tahun 1940-an sih itu. Kami dulu Sebelum sekolah. merdeka. Bakambati belum ada, hanya membuka nyata nih Pak dulu Sungai Musang kecil, Sungai Musang kecil tuh kami. Itu saksi hidupnya masih ada, umur 98 lah tahun Sidin. Setelah JH Masih hidup jalan? Masih hidup. Sidin betul mulai bakambat sini nah bakayu, Sidin berjualan jual wadai apam di Muhara tuh kayak jalanan tehal gerganal jalanan. Mungkin karena gelombang juga Abasi pantai kan, misalkan pantai. habis kampung itu lah. Mbak pernah karena semalam pas datang Belanda itu untuk hutan Jepang. Zaman Jepang kalau nggak. Jepang Zaman Belanda masih aman deh lah. Zaman Belanda masih aman. Belanda memang pinanya itu kan Belanda yang menguasai itu. Hanya Jepang. Karena dipadahkan Jepang dulu mah di situ tiap rumahannya ada rumah tentara. Jadi tentara Jepang itu semuanya aja di hutan, bukan kampung. Karena sugestinya sudah menjajahkan aja. Nah, banyak mana patakan sih dulu nih. Apa dari Batak? Sama sudah. Kayaknya peninggalan pedatuan. Kesah. Nah, Masalahnya itu kalau dari sejarah malah kali mana bacanya bisa sebab di situ belum ada benteng. Pada dekasa benteng itu cuman yang ada menurut saksi hidupnya lah. Di situ tuh dulu waktu zaman Belanda Sidin itu kami kayak pasar di Muara tuh pasar jalanan. banyak pada toko hoax itu di muka situ. Di Sungai Musang kah? Lagi dulu. Untuk anu. Iyalah. Nah, jadi di situ kan udah seperkampungan sampai ke dalam tuh perkampungan aja. Bakambatnya ada dulu dia membangun. Mulai kami mau pindahan ke sini sebagian. Nah, sebagian ya nang berjualan acara JH tuh ngganin ini Sidin bakayu. Pas Sungai Musang kecil tuh berjual wadai. Nah, itu hidup kesa. Kami di sini situ nampak nyuginya pakaian pembakar muksin, kuitan Haji Taha. Penyugihnya tuh. Cuma ada rumah tentara Di situ. rumah tentara berbuat entah itu Belanda atau Jepang. Karena Jepang itu menurut Kesah tuh lah cuma seikung aja. Cuma takutan nang kampung nih ya nang memukuhnya no. Amang aleh kuitan Haji Jas. Itu tukang pupuhnya, ya lalu disembunyikan mana mengaleh ini takutan mana uang. Itu Kesah tuh benar adanya Allah alam mah ya Allah. Cuma Sarang bahari itu lah. kita tuh itu waktu sudah dikuasai 1943 dikuasai Jepang sudah Nusantara, inflasi kekaisaran Jepang Nippon. Nah, jelajah tuh nyanyian Nipponnya apa sih, Din? Nyanyi kan sih, Din? Masih hidup jalan? Ayo. Waktu sih dulu kekanakan tuh lah. Pembebas limbah itu pulang di sini limbah Jepang itu tentara Inka. Salah satu buat sama Ika lo apa itu? Oh Inka di sini. Bawa buahnya tinggi ini itu. Jadi kami ada untuk nih hidup pasti ingatan sini bagus tuh nah. Tajam aja tuh masih. Masih ingat ini nah. Nyanyiannya kami mana sih nyanyikan? Nih udah sangat badung. Nah, jadi kita saksi hidup itu rumah tuh renggang cuma ada lah. apanya? Rumah ini nah. Iya, ada sepadat kayak ini, Bang, dulu itu. Yang kayak bahari tuh. Sungai-sungai terus saja namanya transportasinya. Banyak ya sejarah kita Nusantara ini yang masih kalau dibongkar lah bahasanya. Belum. Habisan yang penceritanya. Mati yang sudah nyawa. Banyak. Kadang ada yang masih hidup, ingatan kurang tapi kalau yang kecil tuh masih kuat aja tuh. Masih kuat bagus badannya dia. Nyawa jangan panjang waktu. Terus dalam bawah situ kalau anak mendengar kisah-kisahan lah. Bagi-bagi dah. Begini situ aja. Haji Ahim masih belum. Karena Haji Ahim kan setua itu. Guru emang. Ngucang lo. Sarah. Ya Allah, gambar.
Kayak pohon pegustian mah kan banyak bambangin banyak juga pohon gusti Ah. ini gusti. aja lah. Paling sana aja Mana? Itu mana tuh? ya. Apa sih akan lagi yang tinggal kah? Ada lah, ada lagi. Ayo santai. Ayo. Siapa? Pinggir lo. Ayo. Jangan tapi digas, jangan tapi Iya. digancang. Aku punya enggak gas? Amang ya tuh. Enggak. Ya, nanti lah. Normal. Ya. Dari jembatan Muara Bakambat ini perjalanan kita akan kita lanjutkan menuju Sungai Musang, dan rasa penasaran kita tentang jalur menuju Sungai Musang masih belum terjawab. Beginilah kondisi jalan menuju Sungai Musang yang kita temui hari ini. Jalannya terlihat cukup lebar, namun saat ini masih dalam tahap pengerasan menggunakan batu gunung. Permukaannya memang belum seperti jalan yang sudah selesai sepenuhnya, sehingga kita harus tetap berhati-hati saat melintasinya. Yang menarik, meskipun jalannya sudah cukup lebar, belum banyak kendaraan yang melintas di jalur ini. Mungkin karena aksesnya masih dalam tahap pengerjaan, sehingga belum terlalu ramai digunakan oleh masyarakat. Namun melihat kondisi jalannya yang sudah mulai dibangun dan diperkeras seperti ini, tentu kita berharap ke depannya akses menuju desa Sungai Musang bisa semakin baik. Dengan berjalannya waktu, bukan tidak mungkin jalan ini akan terus diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga nantinya semakin nyaman untuk dilalui masyarakat. Karena sebuah jalan bukan hanya membuka akses dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk bergerak, berkembang, dan terhubung dengan wilayah di sekitarnya.
Akhirnya kita sudah sampai di desa Sungai Musang. Setelah melewati perjalanan dengan kondisi jalan yang masih dalam tahap pengerasan, akhirnya rasa penasaran kita terjawab. Memang jalannya belum bisa dikatakan mulus. Semulus sehari ini, beberapa bagian masih terasa cukup menantang untuk dilalui. Tetapi secara keseluruhan masih bisa dilewati dengan kendaraan. Dan sekarang kita sudah berada di muara Sungai Musang. Di depan kita terbentang pemandangan yang begitu luas, yaitu Laut Jawa, seolah perjalanan panjang yang kita lalui hari ini akhirnya menemukan ujungnya di tempat ini. Di satu sisi ada sungai yang membawa kita sampai ke muara, dan di hadapan kita terbentang laut yang begitu luas. Rasanya seperti sebuah perjalanan yang sederhana, tetapi memberikan pengalaman yang begitu berkesan. Dari Sungai Lulut menuju Labat Muara, dari Labat Muara menuju Bakambat, dan dari Bakambat menuju Sungai Musang. Dan ternyata jalan yang awalnya hanya membuat kita penasaran benar-benar membawa kita sampai ke tempat ini. Mungkin jalannya belum sempurna, mungkin belum banyak kendaraan yang melintas, tetapi hari ini kita sudah membuktikan bahwa jalur ini bisa dilalui. Dan siapa tahu beberapa tahun ke depan kita kembali ke tempat ini. Jalan yang sekarang masih berupa pengerasan batu gunung ini sudah berubah menjadi jalan yang jauh lebih baik. Karena setiap jalan yang dibangun selalu membawa harapan agar satu tempat bisa semakin dekat dengan tempat yang lainnya, dan kehidupan masyarakat di dalamnya bisa terus berkembang. Untuk saat ini mari kita berhenti sejenak, menikmati angin dari arah laut, memandang luasnya Laut Jawa, dan mengabadikan perjalanan yang mungkin suatu hari nanti akan menjadi sebuah kenangan. Inilah desa Sungai Musang.